Hai, selamat datang di Pola Podcast. Nama saya Mardika Kurnia Ali dan saya berada di Pola Coffee. Saya akan membahas tentang podcast bertema kegagalan. Nah, tapi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, sahabat karib saya bernama Rian Fuadila. Silakan datang Mas Rian. Oke, Apa kabar? baik Mas. Gimana nih? Dari mana ya Mas Rian? Tadi dari main biasa seperti anak muda yang biasa. Nah. Yang main terus. Udah sampai sini, pesen dulu lah. Di sini saya membuka Pola Coffee di sini. Gitu, pola ya. Ternyata lah usahanya banyak juga ya. Aku pesen cappuccino aja lah. Yang biasa-biasa pesen di pesan anak muda sekarang. Wah, Mas, tolong ambilin minuman buat Mas Rian, teman saya. Kalau udah bos itu udah bawaannya udah beda ya. Oh enggak, ini bukan bos, ini sekedar cuma yang usaha kecil-kecilan. Oh iya. Semoga lancar lah ya. Ya, sebelum itu tolong memperkenalkan nama saudara untuk teman-teman yang menonton di sini. Oh ya, nama saya Nanda dan Fuadila. Saya statusnya mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi, tepatnya Universitas Santiago. Ya. Nah, di sini saya tuh ingin membahas tentang tema kegagalan ya, Mas. Ya. Satu pertanyaan, apa sih arti kegagalan tersendiri bagi Mas Rian? Bagiku kegagalan adalah sebuah proses yang sebenarnya ingin tercapai atau proses menuju tercapai, tetapi terhambat sesuatu yang memperlambat proses itu tidak mencapai tujuan. Jadi kesannya ya kita berekspektasi sebenarnya ke A, ternyata nggak jadi ke A, ya seperti itulah. Banyak sekali kegagalan yang pernah dialami. Contoh kan kita kan di umur 20 tahun, di 20 tahun ke atas kan banyak sekali anak muda yang sekarang merasakan beberapa banyak banget kegagalan. Contoh percintaan, kegagalan ke masalah keuangan, mungkin masalah keluarga dan lain banyak sekali. Nah ini mungkin kegagalan yang mana dulu ini Mas? Yang menarik itu yang biasanya ingin didengarkan oleh penonton di sini tuh biasanya tentang percintaan. Aduh ini berat. Mahasiswa pasti tidak luput dari kisah cinta. Oh ya, terima kasih. Wah ini cappuccino Americano buatan Anda. Biasanya dulu. Kopi buatanmu mantap bro. Oke lanjut Mas. Oh ya tadi time skip untuk minuman dulu. Iya. Mau ngerokok juga nggak apa-apa. Oh boleh. Nanti aja. Kita soalnya belum berat pembahasannya, masih pembukaan jadi kita santai-santai dulu aja. Kembali lagi di tema tentang kegagalan yang berinti dasar pada dunia percintaan ya. Untuk Mas Rian ini apakah pernah ini kegagalan dalam percintaan? Kalau pernah dikatakan pernah sih. Mungkin baru-baru aja ya kegagalan karena siapa sih anak muda yang sekarang nggak merasakan masalah atau feel atau tentang circle tentang percintaan, pasti semua udah merasakannya. Tapi untuk diriku sendiri baru-baru aja tahun kemarin itu ini harus dijelaskan ya. Nggak apa-apa. Ini terlalu berat soalnya. Ini terlalu berat. Jadi soalnya mengenang masa lalu ya, yang harusnya tidak terlalu dikenang. Tetapi gimana lagi? Ini buat teman-teman yang ingin tahu kegagalan saya soal percintaan. Kemarin pada tahun 2021 saya baru saja mengalami kegagalan soal percintaan dikarenakan ya ini sebenarnya banyak sekali ya masalah ini yang terjadi ya, karena salah satunya adalah proses KKN. Proses Ya itu sebenarnya masalah yang sebenarnya sangat-sangat ya problem kecil sih. Tapi kalau teman-teman merasakan itu yang nggak pernah dikatakan LDR tetapi menjadi LDR, nah itu sangat susah sekali sih sebenarnya. LDR ini memang susah ya. Iya, bagiku LDR itu emang toxic relationship gitu ya. Jadi dimana kalau kita kurang komunikasi, kita kurang pengertian, kita kurang saling percaya, jadinya ya
begitulah. Nah, kegagalan itu karena kemarin itu saya ya tahu sendiri lah. Setiap kelompok KKN kan mesti ada cewek. Ya, cewek. Nah, di kelompokku tuh ada 4 cewek di situ. 4 cewek, lakinya itu berapa? Nah, Nah, ya kan lebih banyak cowoknya. Tapi kan tidak memungkinkan untuk tidak single, ya kan? Pastinya kan akan terjadi sebuah Kalkulasi ya. iya, timbulnya rasa-rasa itu muncul karena keseringan bertemu. Ya. Bahkan kemarin karena kita itu mendapatkan tempat yang enggak dipisah karena kita jadi satu antara perempuan dan laki-laki. Jadi setiap hari, bahkan setiap jam, setiap detik, setiap menit kita ketemu terus di satu lokasi gitu. Kalau yang kelompok yang lain dipisah, yang rumah cowok sendiri, cewek sendiri. Tapi kelompok saya itu pas di kelurahan di Kalisoro, tepatnya Tawamangu. Itu di pas kelurahan dia di lantai 2. Jadi cuma beda kamar, tapi satu lokasi. Iya, tapi nah disitulah penyebabnya yang bagaimana ya katakan kalau kamu punya pacar, otomatis kamu harus terbuka. Kamu di mana, kamu dengan siapa, kamu lagi apa, kamu ngapain dan lain sebagainya. Ya udah, otomatis saya menceritakan itu semua ke mantan. Dan mantan tahu sendiri soal cewek kan, cewek itu ya nettingnya begitu dahsyat ya. Dahsyat sekali. Sangat dahsyat kalau cewek. Nah, dia itu selalu netting, selalu berpikir buruk bahwa aku di sana itu nggak melaksanakan program atau nggak melaksanakan sesuatu hal yang berdampak kepada masyarakat. Malah justru dia fokusnya ke ceweknya. Iya, itu dia nuduh yang kayak gini, kayak gitu. Pada akhirnya di suatu ketika, langsung simpel aja, mantanku ini ngefollow semua anggota kelompokku. Nah, otomatis menjadi sebuah pembicaraan di kelompok itu. Dan yang cewek-cewek dampaknya menjauh. Itu yang disebut mantan tuh dulunya pas kakak itu pacar ya? Iya, ya dong, pacaran. Ya, oke. Nah, setelah itu sebenarnya nggak memunculkan emosi ya bagi saya. Tapi ketika emosi itu muncul karena posisi aku capek, posisi banyak sekali kerjaan di situ, itu hamin sebentar lagi 17 Agustus, banyak sekali program yang harus dilaksanakan, kemudian memenuhi kebutuhan dari apa yang diminta masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian problem lagi adalah uang kita mepet. Itu dia masalah anak muda sekarang ya. Uang mepet, kita kebutuhan banyak di situ, dan saya ya banyak sekali lah kebutuhan karena kita juga KKN mandiri tanpa disupport kampus. Jadi semua pengeluaran itu yang ngeluarin kita sendiri. Nah, jadi disitulah banyak sekali beban pikiran, tanggung jawab. Nah, terutama di situ karena aku ingin fokus tanggung jawab di kelompok KKN ini, otomatis aku fokus. Nah, sedangkan mantan ini inginnya dimenang terus. Sedangkan posisinya kalau aku pulang itu padahal yang menangin ada dia. Nah, suatu ketika dia nge-follow orang yang bukan kelompok dari saya, tapi justru orang yang sebenarnya teman dari teman saya yang rumahnya di situ. Nah, di situ dia sebagai orang awam yang nggak tahu tentang mantan saya atau tentang histori saya yang sudah punya pacar, dan dia juga nggak punya pacar, dia teriak-teriak di ruangan, aku di follow cewek, bayangin kan. Terus semua kaget juga, siapa, dan akhirnya ungkaplah sosok cewek itu yang ngefollow semua anggota kelompok saya. Nah, itu mantan saya itu. Nah, saya kan posisi itu baru benar-benar pusing, baru benar-benar banyak banget pikiran. Akhirnya saya emosi dan akhirnya saya tanya maksudnya apa, gimana. Terus saya udah jelasin ini tuh seperti ini, seperti itu. Tetapi dia tetap ngeyel dengan keegoisan, dengan ya rasa, ya tau lah namanya juga kita jauh, namanya orang pacaran pasti ada rasa kangen, rasa cemburu, netting dan sebagainya, itu kan pasti. Nah, tapi saya sendiri yang kalah dengan rasa ego saya, dan akhirnya di situ juga di hari itu saya akhirnya memutuskan untuk kita udahan. Nah, di situ mas. Kemudian setelah KKN saya berhenti, setelah selesai KKN aku mau menyelesaikan masalah, ternyata sudah terlambat. Mantan saya sudah tidak mau lagi menghubungi saya, sudah lost apapun, dan pada akhirnya
kita yang membina selama dari 7 tahun. 7 tahun. Itu ibaratnya tuh KPR rumah. Iya dong, kita kalau 7 tahun itu udah KPR rumah, ya kan? Udah bisa kredit and tapi itu dari waktu zaman SMP ya. Iya, enggak. Setelah lulus SMP, mau SMA. Nah di situ akhirnya ya udah, saya yang sudah menjelaskan bahwa kemarin itu saya bertanggung jawab di bagian KKN dulu, setelah itu baru kamu. Dengan 7 tahun itu, dengan rasa kepercayaan yang menurut saya kurang dan kayak menjadi toksik di situ, akhirnya ya udah, hubungan selesai. Tapi pada akhirnya aku tetap bertanggung jawab dengan cara ayolah kita baik-baik lagi, kita perbaiki lagi, dan tetapi semua itu sudah terlambat. Dan sampai sekarang ya kegagalan ini atau rasa ini buat belajar, karena kemarin saya terlalu, ya namanya juga laki-laki ya, namanya egois. Pasti seorang laki-laki egoisnya nomor satu daripada pakai hati, mikir dulu pasti ini. Iya logika, karena logika saya lebih menang dan egois saya lebih menang, dan akhirnya ya udah, hubungan yang selama saya bina 7 tahun ini akhirnya kandas begitu. Dan rasa gagal sekali dengan cara ya udah ya, posisi sudah lagi saya juga skripsi, saya juga mau wisuda dan lain sebagainya, kayak ya ada sesuatu yang kurang, dan itu yang sangat-sangat berarti dan kegagalan yang sangat-sangat saya rasakan. Karena mungkin saya merasa bersalah di situ, karena aku sendiri nggak bisa mengontrol emosi, dan ya juga negatif thinking terus. Iya, jadinya ya kayak gimana ya, namanya juga nggak jodoh, tapi ya nggak tahu juga sih. Semoga saja kalau misal jodoh kita diperdekatkan, kalau enggak kita ya sudah baik-baik aja. Begitulah cerita sesingkat kegagalan soal percintaan. Jadi sampai sekarang juga masih kepikiran masih dong 7 tahun. Berat sekali kalau masalah cinta itu, berat sampai mengganggu kemana-mana, sampai telat skripsi, sampai telat ya begitulah seorang. Ini bisa berhubungan pacaran ya selama 7 tahun itu. Ini penonton di sini tuh pengen tahu sih, kok bisa 7 tahun gitu loh. Itu tips and tricksnya untuk, mungkin bisa dikatakan pada penonton. Trik ya, benar ya, trik. Nongkrong dulu boleh. Monggo. Trik and tips ini kayak itu ya, kayak membuat barang tapi tips and tricksnya itu kalau buat pacaran lama itu sebenarnya simpel sih. Kayak kalian kalau pacaran bucin nih, ya itu dipertahankan bucin kalian aja gitu. Kan kalau diibaratkan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bucin itu masih terjaga baik, otomatis kalian tetap bisa mempertahankan itu. Berarti bucin itu adalah suatu kelebihan yang untuk dijaga gitu ya? Iya, karena kan dikatakan bucin itu jelek daripada zaman sekarang, bagiku enggak. Karena kalau kalian bucin, otomatis kalian merasakan harmonis kalian berpacaran gitu. Dan satu lagi, kalau kalian pacaran, tolong ditanamkan pikiran kalian itu kalian harus mau ribet, apalagi laki-laki harus mau ribet itu pasti. Entah itu kamu diminta ditolong, entah itu kamu direpotin tentang suruh nganter ini, nganter itu, suruh ini, suruh itu. Yang namanya juga laki-laki imam kan, jadi harus seperti itulah. Jadi tipsnya cuma simpel aja sih mas, pertahankan bucin, kemudian kalau bosan jangan cari orang lain. Nah itu biasanya tuh problem dari sebuah hubungan tuh adalah bosan gitu loh. Ya pasti sih, itu pasti ada bosannya itu. Tapi gini ya, kalau masalah bosan itu sebenarnya kita nggak bakal kayak munafik ya. Pasti kalau cewek juga secara diam-diam merespon cowok, dan cowoknya juga secara diam-diam merespon cewek. Tapi dengan niatan itu cuma menghilangkan bosan, jangan buat keterusan. Nah itu sebenarnya yang membuat banyak sekali masalah di percintaan itu, masalah itu udah bosan cari orang lain tapi diterusin. Nah itu ya kesannya kayak kalau aku nih, aku bosan sama A, aku kurang apa ya sama A, misal kurang ketemu nih, aku nyari yang B bisa ketemu terus. Ya udah, itu cuma berapa hari aja buat ngerasain menghilangin bosan, jangan diterusin dan akhirnya
itu jeleknya kalau bohong gampang ketahuan. Ketahuan. Iya itu. Terkenal perempuan tuh feelingnya itu. Iya feelingnya Buat itu loh kayak apa ya, kayak apa ya, habis banget sih. Gila. Emang gitu sih percintaan emang berat sih. Jadi kalau tips and trick ya bagi saya cuma itu sih mas. Pertandingan bucin lah kalian Bucin, itu ya. pasti itu harus bucin. Kalian dikatakan budak cinta dan lain sebagainya bodo amat. Kalian itu kalau kamu merasakan cinta dan kamu tetap bucin berarti kamu merasakan hal kamu benar-benar sayang sama orang itu. Kalau kamu bisa membuat orang atau pasangan kamu lebih bucin daripada kamu, berarti kamu sukses dalam menjalani hubungan itu. Mantap. Itu sih. Ini pengalaman yang sangat luar biasa sih. Iya sih. Tapi ya Menurut udah saya. buat belajar aja sih mas. 7 tahun sampai 7 tahun saya aja loh pacaran tuh nggak sampai 3 tahun, 1 tahun aja udah kelar hubungan itu. Tinggal nikah atau mungkin dia cari yang lain. Problemnya banyak. Problemnya Ya. emang masalah kegagalan itu nggak ada habisnya nih. Masalah kegagalan banyak sekali, tak masalah. Ya percintaan aja pasti ada kegagalan tentang mungkin komunikasi dan lain sebagainya banyak. Jadi kalau dikatakan kegagalan itu pasti luas sekali pembahasannya. Cuma kita mau mengerucutkan di mananya. Jadi buat teman-teman ya kalau misal baru pacaran dan itu usianya baru bentar, ya kalau memang bucin ya silakan bucin. Dikatakan kalian jangan apa ya, jangan menanggapi orang yang dikatakan temanmu bilang bucin terus sama pacar, ya bodo amat karena kalian itu benar-benar membangun cinta atau merasakan cinta yang kalian rasakan gitu ya. Nah itu dipertahankan terus, semoga itu tetap bertahan karena itu salah satu senjata buat kalian itu bertahan gitu. Karena kalau udah bucin, bodoh itu pasti, berkorban yang nggak penting itu pasti, merelakan waktu yang sebenarnya waktu itu berharga buat yang lain itu pasti juga. Nah itu sih yang harus dijaga. Jadi kalau kalian ingin benar-benar awet hubungannya ya itu kalian harus bucin. Udah itu aja sih. Nah, solusi sudah terpecahkan ya. Tips and trick. Kalau Mas itu nomor 1 bucin. Iya itu pasti. Bucin itu nggak ada yang bisa ngalahin. Nah, sementara itu kan Mas Yan tuh berhubungan pacaran tuh sama 7 tahun ya. Nah, sekarang udah kandas nih, putus nih. Apakah ada yang sosok wanita baru yang Apakah ada? Ya? Apakah ada? Kalau wanita yang lain mungkin enggak ya karena kalian teman-teman kalau udah ngerasain hubungan yang long, yang sangat panjang di relationship, apalagi masalah pacaran, itu kalian akan merasakan kayak lelah. Yang pertama lelah untuk perkenalan dari awal. Yang pertama mungkin contoh ini ya aku kasih bocoran aja ya buat teman-teman yang menonton ya. Ini bagi laki-laki itu pasti effort pertama dia nge-branding badannya atau dia itu nge-branding depan cewek itu pasti yang baik. Contoh ginilah, sifat yang enggak baik akan dikeluarkan di akhir. Jadi bagi saya itu adalah lumrah karena kalau cowok nge-branding badannya ini baik di depan cewek karena dia ingin terpilih. Iya kan? Karena dia ingin terpilih dan menjadi pilihan wanita yang dia sukai. Jadi kalau semisal cewek itu bilang ya semua cowok itu baik di awal, ya kalau nggak baik di awal kalian apa mau milih kita? Kan enggak juga. Iya kan? Jadi cewek pun juga sebenarnya juga seperti itu. Dia akan baik di awal dengan kalau emang dia cocok, dia akan menerima berbagai sifat yang laki-laki itu berikan. Ya kan? Jadi ya kalian sebagai cowok atau cewek kita saling mengerti lah bagaimana kita saling branding diri sendiri itu di awal memang harus baik-baik karena kita harus meyakinkan pasangan satu sama lain. Nah di situ sih mas, kita harus branding benar-benar diri kita baik, diri kita sangat terpilih buat dia yang akan aku pilih. Jadi kalau aku sih buat cewek baru sih enggak dulu ya mas karena capek sih. Prosesnya itu deh yang kayak mengulang dari awal perkenalan. Iya harus say hello harus zaman sekarang tahu sendiri lah kan mas harus
Ya lo nggak good looking, nggak good attitude, ya apalagi kan sekarang aja yang good looking, good attitude kalah sama good rekening ya kan? Ini yang saingan nomor satu. Aduh, itu yang bikin masalah. Tapi nggak semua cewek seperti itu sih mas. Ada beberapa, banyak. Banyak. Tapi banyak. Tapi enggak. Untuk Solo semoga enggak. Untuk Solo apalagi Unisri semoga enggak. Semoga enggak. Tapi untuk tahun ini mungkin saya enggak dulu karena fokus ya skripsi sudah telat dan nggak kerja, apalagi nggak ada pemasukan, pengeluaran terus, saya itu jadi pusing. Di usia 23 tahun ini saya kayak ya kalau mau pacaran lagi buang apalah, buang banyak sekali. Jadi kayak ya udah stop dulu lah, kita cari yang fokus yang lain. Mungkin yang lebih dekatnya saya pribadi lebih fokus ke skripsi sih. Berarti ini tadi Mas yang mengatakan skripsi telat ya. Apakah itu sebuah kegagalan dalam hubungan juga, melibatkan perkuliahan juga nih? Iya itu pasti. Pasti ya. Iya itu sebuah, sebenarnya kemarin target saya itu harus Oktober besok saya ikut wisuda, tapi karena kurang 2 bulan masa perkuliahan dan saya belum apa-apain itu buku dan judul, jadi ya tahun depan aja. Maaf ya ibu yang menonton nanti, ibu saya I love you sekali saya. Maafkan anak ini. Ya begitu mas, masalah kegagalan yang saya alami banyak sekali. Dari faktor percintaan meremen sampai kegagalan pendidikan, sampai kegagalan mungkin dari segi keluarga yang kemarin aku sampai benar-benar hopeless banget sampai nggak pulang berapa hari juga, itu gara-gara percintaan juga. Untung nggak gila ya, masih stres. Alhamdulillah itu belum gila. Ada tuh kuat. Alhamdulillah. Syukur. Amin. Ada Semoga di kuat. sini. Karena masih ada Tuhan selain dia. Benar. Oke. Betul banget. 7 tahun. Lamanya loh. Ini kayaknya cerita-cerita kayak ini masih ada belum move on apa udah ini kira-kira? Kalau dikatakan move on sih ya belum sih mas. Karena kan masih berapa bulan ya, baru mungkin aku tuh putus baru hampir 1 tahun lah, hampir 1 tahun. Dikatakan move on belum. Kadang kita masih chat, kadang kita masih telepon dan lain sebagainya, tapi hanya untuk sekedar say hello dan tukar kabar. Waktu putus itu enggak move on. Waktu putus kita sempat lost contact. Mas kontak. Sempat karena dianya itu udah punya baru. Jadi setelah putus 2 bulan kalau nggak 3 bulan dia dapat baru. Ya wajar kan, cewek cantik mana yang nggak mau. Tapi kalau yang bagi saya nggak apa-apa lah, namanya barang bekas itu pas sekali sama pemulung yang berkelas. Ada. Boleh dimasukin. Iya harus ada sih. Jadi jangan main chatting jadi jangan sebut sama mantan ya. Dikira nanti kalau mantanmu misal nih ya, mantanmu lebih dapat cowok yang good looking dan good rekening, itu berarti dia lebih sukses untuk memperbaiki dan blow up dan bisa mendapatkan yang lebih baik. Nah itu buat pacuan diri kalian teman-teman. Jangan berpikir negatif tentang mantan kamu yang mendapatkan lebih baik daripada kamu, tapi justru itu menjadi pacuan buat diri kamu agar lebih baik dan berkembang dan mendapatkan yang lebih baik daripada mantan kamu. Ya emang effort laki-laki harus besar, tapi setidaknya kalau kamu sandingin misal besok ketemu di tempat atau apa, lebih cantik dan lebih pasti yang minder Perbedaannya ya. Iya perbedaannya. Kecewa itu pasti ada. Kecewa pasti ada, pasti sih. Jadi nanti perbedaan kalau cewek sih cuma di muka. Nah kalau cowok di materi. Itu aja sih simpel. Kegagalan yang cukup Berat. bagi Mas Rian. Satu lagi untuk penonton di sini, arti sebuah kegagalan tadi udah disampaikan tentang cerita-cerita Mas Rian. Kegagalan kuliah itu kacau gara-gara dunia percintaan, sampai meraman-meraman ke keluarga juga. Tapi Mas Rian di sini tetap tegar menghadapi semua cobaan. Iya, ya itu bagi ibu ketika sudah mengalami kegagalan itu dan saya sudah belajar dan memahami bahwa kegagalan ini belum begitu besar. Belum.
belum sangat begitu besar, masih ada kegagalan yang lebih besar. Mungkin besok kita pas waktu kerja, pas waktu membina keluarga dan sebagainya. Bahkan ini menjadi suatu pacuan bahwa kalau besok ini sudah kamu bisa lewati, ada fase lagi yang lebih besar dan kamu mempersiapkan diri bahwa oh aku udah sangat berhati-hati dalam memilih apapun, jadi kita bisa siapkan semuanya. Jadi begitulah Mas. Dan gagal itu bukan berarti Kita stuck ya. Iya, kita stop di tengah jalan. Percobaan awal dari sebuah kesuksesan ya. Iya. Ya, mungkin ada hari yang lebih baik untuk kita Iya. semua. Kita mungkin bisa cerita-cerita lain di video yang lain lagi tentang kegagalan atau mungkin kesuksesan bahkan yang kita raih di umur yang kita seharusnya sudah usia matang, di mana kita meraih semua itu. Ya, Oke. sementara itu dulu, itu sampaikan menurut saya Mas Rian. Selamat tinggal di podcast Bola Coffee. Terima kasih.